Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya. Oke, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini kita akan bahas tentang the law of attraction ya. Karena pada video sebelumnya saya pernah bilang bahwa next kita akan bahas tentang doa dan teori the law of attraction. Oke. Nah, the law of attraction itu adalah sebuah teori daripada hukum fisika, ya. Nah, the law of attraction ini berbicara tentang tarik menarik, ya, tarik menarik kayak gitu. Nah, the law of attraction ini adalah hukum fisika yang mana apa yang kita pikirkan, apa yang otak kita frekuensikan, atau otak kita itu memiliki frekuensi yang sama dengan alam semesta ya. Karena manusia itu merupakan miniatur alam semesta. Jadi beberapa unsur ataupun hal-hal seperti sel dan lain sebagainya yang ada di alam semesta itu ada di tubuh manusia. Makanya manusia disebut sebagai miniatur alam semesta. Oke. Jadi menarik, dalam teori ini sangat menarik karena apa yang kita pikirkan, yang mana pikiran itu dibarengi dengan keyakinan kita, niscaya alam semesta akan mengabulkan, atau otak kita mencoba untuk menarik apa yang kita pikirkan supaya terwujud ya, kayak gitu. Sedikit cerita. Dulu saya ketika menjelang sidang skripsi, saya bingung karena skripsi yang saya kerjakan itu hanya 2 malam saja. Ketika hari H, saya bingung apa yang harus saya lakukan karena apa yang saya buat itu sangat mendadak dengan referensi yang sangat terbatas, referensi yang hanya sekedar saya ketik, tidak dibaca terlebih dahulu dengan fokus tertentu. Langkah yang saya ambil adalah saya mencoba pesan kopi. Kemudian saya duduk dengan santai. Saya nyalakan beberapa batang rokok. Nah, di situ saya mencoba mempraktekkan apakah benar dalam attraction ini bisa terjadi. Akhirnya saya menggunakan earphone dan saya memutar musik favorit, kemudian dengan menghisap sebatang rokok, juga dengan segelas kopi. Yang saya lakukan adalah merenung. Yang saya lakukan adalah membayangkan saya berada di suatu sidang skripsi dan membayangkan saya sedang membahas skripsi tersebut. Sampai-sampai saya membayangkan raut wajah masing-masing dosen penguji. Dan saya memfokuskan pikiran bahwa saya di sana berhasil. Saya di sana sukses dan saya di sana bisa. Hanya itu yang saya lakukan sampai waktunya saya dipanggil ke ruangan sidang tersebut. Luar biasanya, saya menyampaikan presentasi sidang skripsi itu sangat lancar dan itu sangat memuaskan bagi dosen penguji. Sampai saya tidak sadar ketika saya sedang membereskan berkas-berkas dan referensi skripsi, sampai dosen yang disebut kalau bahasa mahasiswa dulu. Nah, saya langsung merasa bahwa the law of attraction itu emang benar-benar terjadi. Karena apa yang saya pikirkan dan saya fokuskan pikiran itu, maka apa yang saya pikirkan itu akan menjadi sebuah realitas. Kayak gitu. Nah, jadi ini merupakan permainan gelombang otak. Nah, otak itu kan memiliki gelombang elektromagnetiknya. Ada gelombang
delta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta, ada gelombang gamma ya kan. Nah, ketika kita bisa memfokuskan beberapa gelombang tersebut, terkhususnya gelombang alfa ya. Gelombang alfa apalagi gelombang gamma yang memiliki frekuensi yang paling tinggi ya. Biasanya ini orang-orang yang suka meditasi, orang-orang yang terbiasa memfokuskan berbagai macam pemikiran, dia fokuskan sekaligus dan langsung dia resapi gitu loh. Nah, maka frekuensi alam semesta pun itu akan tertarik dan akan menyelaraskan dengan apa yang kita pikirkan. Kayak gitu. Nah, termasuk dengan bagaimana, nah di video sebelumnya ya, bagaimana kita agar doa kita terkabul dan lain sebagainya. Ini juga merupakan salah satu cara. Ketika kita meyakini apa yang kita pikirkan, kita meyakini tentang teori air, kemudian kita mengucapkan kata-kata yang tepat, yang benar, yang baik. Kemudian kita landasi dengan keyakinan kita terhadap pencipta kita. Kemudian kita titipkan perkataan itu atau doa itu kepada manusia suci. Dan kita barengi dengan pikiran yang fokus atau the law of attraction ini. Maka niscaya semua hal akan terwujud. Kayak gitu. Nah, adapun beberapa hal misalkan seperti saya pernah mengalami gitu loh, tapi kok enggak, saya pernah melakukannya tapi kok tidak terjadi. Ini ada beberapa hal. Bisa jadi karena sesungguhnya kita belum bisa memfokuskan pikiran kita. Kayak gitu. Makanya teori the law of attraction ini tidak terbukti kayak gitu. Ya karena itu. Tapi secara pribadi saya mengalami langsung teori tersebut, the law of attraction ya. Jadi mari kita coba dalam kehidupan kita hal-hal kecil saja. Kita bangun tidur atau misalkan kita mau tidur, kita bayangkan hal-hal yang indah. Seperti taman, seperti apa gitu, hal-hal yang indah, atau mungkin wajah ibu kita, wajah orang tua kita, wajah anak kita, wajah pacar kita atau istri kita dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita pikirkan, oh saya akan bahagia dengan mereka. Setelah itu senyum dan ucaplah doa, misalkan ya, Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut, atau doa apapun tergantung daripada kepercayaan teman-teman semua. Lalu bergegaslah tidur. Nah, setelah bangun tidur, lakukan hal yang sama. Bangun, awali dengan rasa syukur, kemudian pikirkan hal-hal yang indah, ya seperti tadi taman dan lain sebagainya. Setelah itu, fokuskan pikiran kita bahwa hari ini saya akan melakukan sesuatu yang membuat orang bahagia. Hari ini saya akan melakukan pekerjaan dengan baik. Hari ini saya akan menyelesaikan pengiriman paket 200 paket misalnya. Hari ini saya akan menyelesaikan masalah A, B, C, D. Kayak gitu. Nah, setelah itu lanjut dengan doa, ya kan. Setelah itu ambil air dan berikan keyakinan kita kepada air tersebut. Setelah itu ya sambil berdoa, ucapkan air itu dengan apa yang kita pikirkan tadi, apa yang kita doakan tadi kepada air itu, kemudian air itu kita minum. Kayak gitu. Nah, kita boleh teman-teman coba beberapa hari melakukan hal yang seperti itu. Insya Allah akan ada sebuah perubahan yang teman-teman rasakan, karena saya sendiri sempat melakukannya kayak gitu. Sampai hari ini pun ya saya masih coba untuk melakukan kayak gitu ya. Jadi itu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Nah, ini hanya sekedar sharing pemahaman, opini saya pribadi. Jika ada yang mau bertanya, yang tidak sepakat, boleh tulis di komentar.
karena sesungguhnya saya sangat menyukai forum-forum diskusi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.